Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami memuji. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami. Saat khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Aris Tri Widianto dengan Uterina Trihapsari. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya di dalam pimpinan-Mu Tuhan.
Bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan semua ini bagi kemuliaan-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita pujikan satu pujian terima kasih Tuhan. Kepada mempelai berdua, pujikan pujian ini dengan penuh rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan dan kita semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang sore hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasih Tuhan, Aris Tri Widianto dengan Utarina Tri Habsari. Anda berdua hari ini bahagia? Bahagia? Iya, mestinya hari ini merupakan hari yang sudah dinantikan, direncanakan, dipersiapkan sedemikian rupa. Yang merupakan hari yang sangat penting bagi mempelai berdua. Hari ini adalah awal kehidupan yang baru. Maka ucapan selamat bagi mempelai adalah selamat menempuh hidup baru. Ya. Jadi sebelumnya masih sebagai single, lajang, dan sekarang hidup sebagai berkeluarga. Beda sekali, sangat berbeda. Maka saudara, pernikahan adalah rencana Tuhan. Segala sesuatu yang direncanakan Tuhan adalah untuk kebahagiaan manusia. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, Tuhan sudah punya rancangan bagaimana mereka akan hidup di dalam satu ikatan pernikahan. Dan apa yang dirindukan Tuhan dari sebuah pernikahan adalah keturunan ilahi. Oleh sebab itu bagi mempelai berdua, saya sungguh-sungguh saat ini fokus kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Saya mau tanya kepada mempelai berdua, ketika kalian pada masa pacaran, Anda berdua sudahkah berdoa? Aris, apakah kau sudah berdoa? Tuhan, apakah Utarina ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Utarina, apakah kau berdoa bahwa Aris adalah tulang pasangan hidupmu? Kalau Anda berdua sudah berdoa,
Anda berdoa harus yakin dan percaya bahwa orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik. Ini ada dasar yang kuat. Saya sudah berdoa, minta kepada Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh berdoa, Tuhan pasti jawab. Dan ketika Tuhan memberikan, harus dengan yakin dan percaya. Apa yang Tuhan berikan, itu yang paling baik dan yang paling tepat. Saudara, pernikahan adalah sebuah perjalanan. Kalau diawali dengan dasar yang benar, dengan iman, dengan percaya ketika menjalani hidup ini. Ada tantangan, ada masalah, ada badai yang boleh Tuhan izinkan. Tapi sudah punya iman dengan teguh. Dan mungkin juga dalam kehidupan bersama-sama suami istri bisa terjadi banyak perbedaan. Dibesarkan dalam keluarga yang berbeda, mendapatkan pendidikan yang berbeda, dan juga mempunyai karakter yang berbeda. Sehingga dalam setiap hal bisa terjadi perbedaan dan juga bisa terjadi kesalahpahaman. Tapi harus dengan yakin saya sudah berdoa dan saya percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Itu yang akan membuat kehidupan rumah tanggamu tetap kokoh di tengah badai, tengah masalah atau ada suara yang tidak baik. Mungkin berkata ini pasangan muda tepat dan sebagainya. Tidak, saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh dan Tuhan tidak pernah salah memberikan yang terbaik. Dan itu yang menjadi dasar hidup rumah tangga kalian berdua akan kuat. Lalu saat ini juga adalah dengan sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika engkau berdoa sungguh-sungguh, minta Tuhan memberkati. Tuhan berfirman, Tuhan hendak mencurahkan kekuatannya, berkatnya, anugerahnya kepada orang yang bersungguh hati. Kuncinya bersungguh hati. Maka kita akan mengalami berkat Tuhan. Demikian juga kita semua yang hadir di tempat ini, kita juga mendukung mempelai berdua di dalam membangun rumah tangga. Sekali lagi pernikahan adalah rencana Tuhan untuk kebaikan umat manusia. Tapi setiap kita yang hadir di sini, kita semua tinggal dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Baik sebagai suami, baik sebagai istri ataupun anak, kita tinggal dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Lah rumah tangga Bapak Ibu Saudara sekalian seperti apa? Ada rumah tangga yang penuh dengan konflik, suasananya panas seperti medan perang. Suami istri bertengkar terus saling menyalahkan, saling melukai. Waduh, saudara ya, anak-anak jadi apalagi anak yang masih kecil. Sudah stres mereka, tertekan ketika melihat orang tuanya bertengkar. Suasananya bukan suasana yang indah menyenangkan. Mestinya saudara, suasana yang harus dibangun. Yaitu sesuai seperti ketika Tuhan menciptakan pernikahan pertama di Taman Eden. Mestinya suasana kehidupan rumah tangga kita seperti Taman Eden. Taman Eden berbicara apa? Yaitu Tuhan hadir. Di mana Tuhan hadir, maka di situ ada damai sejahtera, ada sukacita. Oleh sebab itu fokus utama dalam kehidupan kita saudara sekalian, biarlah Yesus ada dalam hidup kita. Undang Yesus masuk dalam kehidupan kita, kehidupan bahtera rumah tangga kita, dalam pekerjaan usaha kita. Kalau Tuhan menyertai kita saudara, kalau Tuhan turut bekerja, maka segala sesuatunya pada akhirnya menjadi baik. Oleh sebab itu mempelai berdua, saya sungguh-sungguh saat ini, biarlah ke depan Tuhanlah yang menjadi pusat hidupmu. Tuhan yang memimpin jalan hidupmu. Kalau suami istri sungguh-sungguh mengikatkan dirinya kepada Tuhan, maka saya percaya rumah tangganya pasti rumah tangga yang diberkati dan bahagia. Jadi kalau ada sebuah rumah tangga tidak bahagia, bahkan sampai cerai, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melekat pada Tuhan, tidak taat pada firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan. Salah satu atau dua-duanya. Tapi kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, maka apa yang dijanjikan Tuhan? Rumah tangganya akan rukun, harmonis dan bahagia. Dan bukan hanya itu, firman Tuhan berkata, di mana umatku hidup rukun bersatu, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Oleh sebab itu Aris dan Utarina, ketika engkau membangun rumah tangga, fokusmu adalah Tuhan menjadi pusat hidupku. Dan Alkitab adalah sumber kebenaran. Apa kata Alkitab itulah kebenaran. Ketika engkau berjalan di jalannya Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan, maka di situ Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Dan apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengalami, pasti kita keluar dari jalur Tuhan. Selama kita ada di jalan Tuhan, pasti Tuhan menyertai. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kasih Tuhan dan kuasa Tuhan
yang terus menyertai kita. Oleh sebab itu dari gereja rindu mempelai berdua di dalam membangun rumah tangga. Sungguh-sungguh rumah tangga Anda berdua diberkati Tuhan dan bahagia. Bahkan dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tetapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Apa? Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Setiap orang yang benar-benar melakukan ini, dia membaca Alkitab dan kemudian dia merenungkan, dia melakukan, pasti hidupnya diberkati Tuhan. Di dalam kitab Ulangan, silakan dibuka, Ulangan pasal 28 sudah saya kasih batas. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan datang padamu jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Sudah kuncinya kalau kita ingin hidup diberkati Tuhan saudara, adalah ketika kita dengarkan suara Tuhan, pimpinan Tuhan. Maka saudara ketika Musa menjadi pemimpin, dia berkata pada Tuhan, Tuhan kalau engkau tidak berjalan di depanku, aku tidak mau jalan. Kalau engkau tidak memerintahkan, aku tidak mau jalan. Jadi saudara Musa sangat minta petunjuk Tuhan. Dan Tuhan melakukan, ada tiang api, tiang awan yang memberi petunjuk pada dia. Maka saudara kalau kita perhatikan Musa ini selalu dalam perjalanannya adalah seorang yang membawa keberhasilan. Tapi yang dipimpin tidak mau. Sehingga terjadi akhirnya tidak sampai masuk ke tanah perjanjian. Dan Yosua saudara sebelum dia menjadi pemimpin, Tuhan juga memberikan perintah kepada dia. Di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Jangan lupa kau memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi kalau kita ingin hidup kita berhasil dan beruntung dalam kehidupan kita, baik dalam membangun rumah tangga, jangan lupa perkatakan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Diucapkan, diperkatakan. Pada waktu kita mengucapkan, kita memperkatakan, saudara sekalian saya berkata demikian ini terjadi molekul ini bergerak saudara. Terekam semuanya. Dunia ini sebagai pitanya saudara. Maka Tuhan berkata, saudara sekalian di dalam Matius pasal 12 Tuhan mengingatkan. Apa yang kau ucapkan kau dihakimin sesuai dengan apa yang kau ucapkan. Kadang-kadang orang itu latah ya. Asal ngomong saja. Terus perkataan yang kotor, maki-maki. Jangan lupa saudara, semua yang kau perkatakan itu Tuhan berkata, kau dihakimi sesuai dengan perkataanmu. Jadi saudara, perkataan kita itu juga berdampak pada diri kita sendiri. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Iman itu timbul dari pendengaran. Nah kalau saudara itu banyak bersungut-sungut, beresulo, gedumel, terus apa lagi? Sambat, berkeluh kesah. Seperti itu Tuhan berkata. Seperti apa yang kau katakan, jadilah itu. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut, ketika dia bangsa Israel berkeluh kesah, dia tidak percaya pada Tuhan, pimpinan Tuhan. Seperti apa yang kau katakan, jadilah. Maka dalam hidup rumah tanggamu, daripada ngomong yang lain, perkatakan firman Tuhan. Baca sampai telingamu mendengar. Dan itu menolong kamu untuk timbul iman. Tuhan itu begitu mengasihi umat manusia. Sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa. Allah menyatakan kehadirannya. Kita tidak bisa melihat Tuhan, kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Tapi Tuhan menyatakan hadiratnya melalui Alkitab, melalui firman-Nya. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi pada saat kita membaca dengan iman, firman itu dalam pengurapan, engkau mendengar Tuhan sendiri. Engkau akan melihat Tuhan yang menyertai jalan hidupmu. Nomor 1, mempelai berdua, tegakkan firman Tuhan dalam hidup rumah tanggamu. Apa kata firman Tuhan itu kebenaran? Bukan kata orang lain.
tapi apa kata firman Tuhan. Silakan mempelai berdua buka pita yang merah. Dari bawah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan? Dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Biarlah itu menjadi dasar dalam kehidupan kita. Sederhana, tapi itulah dasar yang sesungguhnya saudara. Suatu kali Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, orang ahli Taurat, orang yang belajar agama, sengaja bertanya pada Tuhan Yesus. Dari sekian banyak hukum-hukum yang Allah berikan, mana yang paling penting? Mereka bertanya itu dengan tujuan mencobai. Jadi bukan tulus hati, tapi sengaja bertanya. Mana yang paling penting Tuhan? Kalau Tuhan menjawab salah satu, mereka akan berkata, kalau begitu yang lain kurang penting. Tapi Tuhan menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, kalau diringkas hanya jadi dua hukum ini saja. Yang pertama dan yang utama, hubunganmu dengan Tuhan bagaimana? Kualitas ibadahmu seperti apa? Sikap hatimu seperti apa? Sudah. Kuncinya di situ. Benarkah engkau sungguh-sungguh takut akan Tuhan? Sudah, orang yang takut akan Tuhan, orang sadar bahwa Tuhan itu ada. Dimanapun Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha kuasa. Jadi kalau orang takut akan Tuhan, dia mau berbuat sesuatu, orang lain tidak tahu, seisi rumah tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tetap tahu. Dan orang itu sebenarnya tahu, saudara sekalian. Di dalam hati nurani, dalam dasar hati Tuhan sudah taruh firman Tuhan. Bahwa apa yang kau lakukan itu dosa itu sebenarnya hati nurani kita sudah berbicara. Cuma manusia seringkali berusaha membenarkan dirinya atau menekan suara batin ini saudara. Kalau suara roh ini ditekan terus suara batin ditekan, maka suara Roh Kudus yang ditekan terus lama-lama saudara. Kau mendukakan Roh Kudus dan itulah saudara. Dosa yang tidak terampuni artinya Tuhan tidak lagi mempedulikan. Suara hati nuranimu sudah mati. Kalau suara nuraninya sudah mati, maka perbuatan dosa dia tidak merasa berdosa. Sudah mati, tidak ada perasaan bersalah. Tapi selama engkau melakukan sesuatu dan ada perasaan bersalah, itu hati nuraninya masih ada, masih hidup. Yang perlu adalah dibangun, ditaati, minta ampun pada Tuhan. Maka Tuhan berkata, kasihlah Tuhan alam dengan segenap hati. Sikap hati kita, bagaimana sikap kita beribadah kepada Tuhan. Benar takut akan Tuhan? Aris dan Uterina. Kalau kalian berdua sungguh-sungguh percaya Tuhan ada dan memiliki hati yang takut akan Tuhan, kau akan berjalan di jalan yang lurus. Kalau takut, memang orang lain tidak tahu. Digoda, ada yang goda untuk selingkuh. Ini tidak ada yang tahu. Tuhan tetap tahu, saudara. Jadi satu kali saya ingat saudara, ada seorang pengusaha. Lalu saudara dia hobinya judi. Satu saat judi habis semua. Dia segala sesuatunya habis karena judi. Sampai akhirnya rumah dijual, stres. Lalu ngundang pendeta, minta didoakan. Masuk rumah sakit stres, didoakan. Minta ampun, benar-benar bertobat, minta ampun. Tuhan ampuni, dia sembuh karena memang punya dasar berdagang dan masih punya teman-teman dagang yang baik. Mereka membantu modali cepat sekali. Dia pulih lagi, saudara. Dia mulai kaya lagi, saudara. Satu kali, saudara, ada pertemuan, ada pesta teman-teman judi di situ. Dia datang ke situ, wah teman judinya, sini, duduk sini, ini kurang siji pas kamu datang. Saudara, disuruh duduk untuk
main judi kartu saudara. Ini pas kamu satu ini. Lalu dia lihat sana sini gitu. Teman-teman berkata, wis orang yang penditom, orang yang wong sing Kristen, wis to ning kene sini. Dia duduk lagi. Judi lagi saudara. Begitu dia mengulangi, hobi judinya jatuh lagi. Dia jatuh dalam judi. Habis lagi saudara. Habis-habisan. Undang pendeta lagi saudara sekalian. Minta ampun pada Tuhan. Tuhan ampuni tapi dicabut langsung pulang ke surga. Dan nanti ini sembuh balik dosa meneh saudara sekalian ya. Ya. Jadi saudara, pasti Tuhan itu jadi nomor satu. Orang lain tidak tahu, Tuhan tahu. Miliki sikap hati demikian. Lalu dalam segala kehidupanmu, kau tidak akan takut. Sebesar apapun masalahmu, segelap apapun, sebesar apapun badaimu, kau tetap sadar, ada Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai. Tapi ada Tuhan. Sekalipun itu masalah begitu besar. Tapi ada Tuhan yang menyertai aku. Maka tidak takut saudara sekalian. Nanti Tuhan mengingatkan pada kita. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Tujuan untuk kita sendiri saudara. Sebenarnya Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan Allah sudah buktikan kasihnya kepada kita saudara. Firman Tuhan berkata semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah kematian masuk neraka. Tapi karena begitu besar kasih Allah. Yesus sendiri firman yang menjadi sama dengan manusia Tuhan Yesus. Dan dia datang untuk menebus saya dan saudara. Supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal diselamatkan. Aris dan Utarina, Anda percaya Tuhan Yesus juru selamat? Ketika Anda bertobat, Anda dibaptis dengan sungguh-sungguh, kau membuka hati, maka engkau diberi kuasa untuk menjadi miliknya, menjadi anaknya. Dan sebagai jaminan adalah Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Kamu sudah jadi miliknya Tuhan. Jadi kalian harus nyadari, pasanganku juga milik Tuhan. Berarti rumah tanggaku milik Tuhan. Anakku besok juga milik Tuhan. Dan punya tanggung jawab. Apa yang Tuhan kehendaki dalam sebuah ikatan pernikahan adalah keturunan ilahi. Tanggung jawab dari suami istri. Untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak ilahi. Supaya dunia dipenuhi dengan anak-anak terang. Bukan anak-anak gelap saudara. Tapi anak-anak terang. Ketika engkau tahu rencana Tuhan. Maka fokusmu di dalam membangun rumah tangga adalah fokus kepada kehendak rencana Tuhan. Kalau engkau fokus kepada rencana kehendak Tuhan, pasti membawa kehidupan rumah tanggamu dalam kebahagiaan. Ya, kalau di pesta pernikahan ya, ada budaya dari orang Jawa, setelah ditemokkan di tengah ya, setelah serah terima, seperti itu, kemudian di tengah itu sudah disiapkan baskom, lalu juga disediakan telur tapi dibungkus plastik. Ya. Kalau zaman dulu-dulu mungkin tidak ada bungkus plastik ya, tidak tahu. Pasti diinjek ya kotor ya. Tapi ini dibungkus plastik, lalu mulai ngejak telur dan kemudian istri membasuh kaki sang suami. Itu kan ya caranya. Itu gambaran saudara. Ketika istri membasuh kaki artinya, uterna, aku mengabdi kepadamu. Engkau adalah Tuanku, aku mengabdi, aku melayani engkau. Dengan ikhlas, dengan tulus hati, basuh. Itu Tuhan Yesus memberi teladan bagi kita. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah sendiri. Ketika dia jadi manusia. Dan dia membasuh kaki murid-muridnya. Saya bayangkan saudara, kalau seandainya salah satu saya muridnya, waktu girap-girapan saudara, kakiku ya tidak rela dibasuh. Dia Tuhan. Tapi Tuhan memberikan contoh. Melayani dengan tulus hati. Saudara. Ketika engkau dengan seperti itu, dengan cinta, kau melayani, kau menjadi istri, kau bahagia. Tapi dunia selalu membalikkan. Jadi wong wedok Joko kayak ngalah. Kowe lebih pinter, kamu lebih pandai, penghasilanmu lebih besar.
Juga belum kalah. Nah, saudara, istri yang ingin jadi pemimpin, ingin dominan, tidak akan bahagia saudara. Dan kalau benar-benar dia jadi pemimpin, jadi dominan, dia sendiri nanti kecewa. Kecewa dengan suaminya. Kok aku kawin gitu. Preso popoi. Sepanjang hidupmu akan menderita saudara. Tapi kalau kau lakukan firman Tuhan, kau bahagia, kau bangga, kau menghargai, kau bahagia. Dengan kau melayani. Itu gambaran. Kenapa? Kok berlutut ya, terus basuh kaki. Itu sebenarnya kebenaran firman Tuhan. Supaya engkau bahagia. Kau menghargai suami. Lalu suaminya ngangkat istrinya. Kamu bukan pembantuku. Kamu bukan budakku. Tapi engkau adalah teman hidupku. Berdiri bersama-sama. Lalu orang tua atau siapa bawa kain merah putih. Dibawa dari tempat itu sampai ke tempat pelaminan. Menggambarkan mereka berjalan bersama-sama. Diikat dalam satu ikatan. Merah berani menghadapi kehidupan ini. Berani bertanggung jawab. Berani kerja keras. Demi rumah tangga. Berani berkorban. Demi rumah tangga. Gambaran merah, darah. Seperti Yesus bayar kita dengan darahnya. Berani berkorban. Putih, kudus, suci, tidak dicemari. Terus berjalan sampai ke tempat pelaminan. Tidak di tengah jalan pedot, putus. Itu kalau rumah tangga cerai, di tengah jalan putus. Kisah hidupnya tidak selesai. Tuhan yang mengawali. Hari ini Tuhan yang mengawali. Biarlah Tuhan nanti yang mengakhiri. Dengan salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin kisah hidupmu, perjalanan hidupmu 30 tahun lebih, 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih. Sampai selesai. Dan itu nanti diberikan kepada Tuhan dan diwariskan pada anak cucu. Hidup itu sebuah perjalanan, pernikahan sebuah perjalanan. Kadang-kadang orang itu tidak menghargai pernikahan. Kawin ya kawin, senang ya kawin. Orang senang ya bubar. Saudara, segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada dampaknya, ada akibatnya. Kalau Anda berdua sungguh-sungguh ingin bahagia, nomor satu Tuhan. Ya, yang kedua tadi apa? Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Aris, kau mencintai Uterina? Uterina, kamu mencintai Aris? Ya, saya mau tanya dulu. Aris, kenapa kamu jatuh cinta sama Uterina? Kalau lihat wajahnya gimana komentarmu? Dilihat dulu wajahnya Uterina itu. Cantik Pak. Cantik? Ya. Oh, saya mau tanya Uterina, selama pacaran pernah enggak Aris ngomong kamu cantik? Pernah. Oh pernah. Sering? Enggak sering, tapi pernah. Pernah ya. Seneng enggak kalau Aris ngomong kamu cantik? Senang. Seneng ya, bahagia. Tapi benar, suami, kamu berkata, aku senang dengan, kamu senang dengan istrimu ya. Kamu cantik, aku suka dengan kamu. Aku sayang dengan kamu. Ketika engkau berkata demikian, otakmu nanti akan meresponi gitu. Dan kau benar-benar senang. Jadi kalau kau sudah mulai tidak senang, tidak suka, otakmu akan meresponi tidak suka, makin tidak suka, makin tidak suka. Lah itulah penderitaan yang berkepanjangan. Hidup bersama-sama orang yang tidak kau sukai, susah sekali. Nanti hidupmu satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Bayangkan hidup dengan orang yang tidak kau sukai. Kau benci, kau kecewa. Ya bagaimana kamu bisa bahagia? Harus sesuai firman Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik. Saya senang, saya suka. Ya. Saya bahagia, bahagialah kamu. Jadi keputusan kita sendiri. Nah kalau kita terus melihat yang lain
lebih baik, ya sudah, saudara buat masalah dalam hidupmu sendiri. Membuat masalah dalam rumah tanggamu. Mesti harus beneran firman Tuhan itu yang dibangun. Tuhan memberikan pasangan yang terbaik. Aku sayang dia. Aku suka dengan dia. Begitu engkau demikian, engkau pasti akan memperlakukan pasanganmu dengan baik. Ketika engkau sudah tidak suka, sudah tidak senang lagi, pasti engkau melakukan yang tidak baik. Memang bikin dia tidak senang, bikin dia marah, bikin dia gini, biar bertengkar, kemudian ada alasannya, yuk kita pisah. Saudara, itu pekerjaan iblis ya. Tapi Tuhan selalu berkata, apa yang sudah dipersatukan Tuhan itu jangan dipisahkan. Bahagia, percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Lihat sisi yang baik dari pasanganmu. Aris, sifat apa yang kau sukai dari Uterina? Cerewet? Pengertian. Pengertian. Terus apa lagi? Sopan, ya. Ya, terus apa lagi? Ya, nanti dalam kehidupan ya, Uterina, jadilah istri yang penuh pengertian ya. Jadi istri yang pengertian, jadi kalau kamu minta sesuatu, terus tidak diberi, gitu ya harus penuh pengertian. Jadi orang ngamuk ya, penuh pengertian. Oh ya, seperti itu. Lalu juga apa? Sopan. Nah, tapi ojo jadi kaku-kaku gitu ya. Suami istri itu ya luas saja saudara ya. Jangan sopan. Mas, monggo makan mas. Orang penak bedino gitu saudara. Ya, Mas, makan sudah tersedia. Enak-enak saja ya sehari-hari. Kalau sopan, sopannya dengan tamu begitu. Monggo di dahar, monggo seperti itu. Itu sopan. Tapi kalau dalam rumah tangga ya familiar aja ya, kasih yang mengalir ya, begitu. Ya, Uterina, kamu cinta Aris? Iya. Kenapa kamu jatuh cinta sama dia? Dia orangnya semangat kerjanya. Orangnya semangat kerja. Ya. Gigi. Gigi. Iya. Aris, kalau engkau punya jiwa semangat kerja, ya, kerja keras, ya, gigi, itu modal untuk kamu bisa sukses. Itu modal bisa sukses. Nah, istri jadi penolong, mendukung. Ketika suami dalam perjuangan didukung, kalau sempat gagal didoakan, didukung, bukan dicemooh, bukan direndahkan, tapi didukung, didoakan. Dan firman Tuhan benar saudara, di balik seorang pria yang berhasil, ada wanita yang mendukung, yang mendoakan, yang mensupport. Jadi kuat. Benar, kalau suami itu didukung istri, terus disemangati, dia semangat. Dia timbul. Percaya dirinya, semangat kerjanya timbul. Jadi jangan di istri, jangan suka melemahkan suaminya. Jangan jelekkan suaminya. Mas, kowe dari menikah sampai sekarang podo wae hasilnya sakmene. Ora iso mbok koyo sebelah iki lho masih tetep bisa beli ini beli itu. Jangan banding-bandingkan. Tapi berdoalah untuk dia. Tuhan berkati suami saya. Tuhan urapi, Tuhan beri kemampuan, beri terobosan dalam hidupnya. Aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku tahu suamiku banyak kelemahannya, kekurangannya. Tapi aku percaya Tuhan kau sanggup memberikan terobosan. Doakan terus. Kalau suatu saat suamimu mengalami terobosan. Dan kamu bisa bersyukur Tuhan. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Nah itulah nama Tuhan ditinggikan. Tuhan melakukan perkara yang tidak mungkin supaya memang itu mujizat. Kalau itu sudah mungkin tidak, itu bukan mujizat. Tuhan melakukan apa yang tidak mungkin itu. Justru seperti itu kalau istri-istri jangan malah dicomot. Wah, jangan banding-bandingkan ya. Ya itu kurang bagus. Orang bandingkan selalu dibandingkan yang di atas. Kalau bandingkan ke bawah sudah jadi sombong. Nah,
Tapi lagu itu ditutup bagus loh ya. Yang ada di dalam hatiku adalah kamu. Nah gitu, tidak usah banding-bandingkan. Tapi yang ada di dalam kehidupan keluargaku adalah engkau pasangan hidup. Nah sudah tidak ada yang lain. Itu yang membuat engkau bahagia. Ya, buatlah pasanganmu. Kalau kalian saling mencintai, kasih itu ingin membuat orang yang dicintai bahagia. Jadi perjuangan dalam kehidupanmu. Jadi suami ingin berjuang supaya istrinya bahagia. Bukannya nyakiti, bukan mengecewakan, tapi berjuang untuk membahagiakan. Seorang istri demikian juga. Jadi istri yang berjuang. Jadi istri yang mendukung suaminya supaya suaminya bahagia, diberkati oleh Tuhan. Kalau kau lakukan hal itu, maka hidup suami istri pasti rukun, harmonis dan bahagia. Lalu demikian juga orang tua terhadap anak. Orang tua berjuang supaya anak-anaknya besok akan menjadi anak-anak ilahi, anak-anak yang berhasil, yang sukses. Apa yang kau tanamkan dalam hidup anak-anakmu, takut akan Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, maka hidupnya akan dalam pimpinan Tuhan. Sehingga mereka jadi anak-anak ilahi. Kau sebagai anak juga memiliki orang tua. Mungkin orang tuamu juga tidak sempurna, ada kekurangan, tapi tetap menghormati. Ketika engkau menghormati orang tuamu, maka Tuhan akan memberikan umur panjang dan bahagia. Ini orang tuanya Utarina, Bapak Ibu. Oh, ya, ini bukan suami istri ya. Oke. Wah ini yang suami istri ini ya. Bapak Ibu bisa berdiri sebentar. Wah saya mesti cari yang sudah suami istri. Nah, tolong ke sini sebentar. Mari sini. Ya. Ini Bapak Ibu siapa? Andi. Masih family dengan yang mana? Yang Utarina. Oke. Sudah nikah berapa tahun? Dari tahun 2007. 2007. Iya. 16 tahun. Iya. Dikarunia anak berapa? Belum dikarunia. Oke, nanti saya doakan ya. Saya percaya biarlah Tuhan nanti berkati keturunan ilahi. Ya. Sudah 16 tahun hidup bersama-sama. Ya. Kelihatan masih muda-muda. Ya. Masih seger. Ya, ucapkan terima kasih sama pasangannya. Iya, silakan dicium. Iya, yuk tak doakan. Bapak Andi ya. Mari kita bersama-sama kita doakan. Biarlah Tuhan akan berkati mereka dengan keturunan ilahi. Walaupun sudah 16 tahun mereka menikah, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersatu hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau yang sudah mempersatukan Tuhan. Bapak Ibu Andi ini menjadi satu Tuhan. Dalam kasih-Mu Tuhan. Mereka sudah menjalani hidup bersama-sama 16 tahun. Tuhan satu kerinduan mereka untuk memiliki keturunan ilahi. Tuhan kami berdoa saat ini Tuhan dalam nama Yesus Tuhan berkati suami istri ini Bapak Andi dan Ibu Andi ini Tuhan. Tuhan berkati buah kandungannya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kesuburan kami percaya Tuhan apapun yang terjadi satu hal kami tetap percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan berkati juga benih dari suaminya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan Kau akan mengingat mereka. Sebagaimana Hana berseru kepadamu Tuhan. Dan Kau memberikan janji tahun depan memiliki anak. Demikian biarlah hal ini juga bagi mereka berdua Tuhan. Bapak Ibu Andi Tuhan. Engkau mengingatnya. Dan Kau membuka buah kandungannya. Dan Kau memberkati dengan keturunan ilahi bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati seluruh hidupnya, kesehatannya. Dan juga pekerjaan usaha keuangannya. Dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya ini ya tidak kebetulan saudara ya. Tadi saya lihat ya orang yang suami istri kondada saya lihat dia. Gak tahu kalau ternyata ada pergumulan juga 16 tahun. Kita percaya Tuhan yang turut bekerja, Tuhan memberkati. Amin ya. Nah Bapak Ibu mempelai berdua, hidup itu sebuah perjalanan. Tuhan kadang-kadang izinkan berbagai tantangan. Tapi tetap pusat hidup kita adalah Tuhan. Pasti Tuhan memberkati Anda berdua. Jadikan Tuhan menjadi pusat hidupmu dan firman Tuhan adalah kebenaran. Maka hidupmu diberkati dan bahagia. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Saling berhadapan. Ya, bunga ditaruh dulu.
Ya, saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan telah mempertemukan Anda berdua. Sebelum Anda menyatakan ikrar janji di hadapan Tuhan, Anda berdua akan menyatakan ikrar janji di hadapan Tuhan. Pada saat kau membaca ikrar janji, kau harus dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, kau dapat menggenapi setiap ikrar janji. Sebelumnya saya ajak Anda untuk berdoa mendasari ikrar janji dan tukar cincin. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat ini dua insan yang kau kasih. Mereka berdua berdiri di hadapan-Mu. Mereka akan menyatakan ikrar janji mereka. Aris Tri Widianto dengan Uterina Tri Absari. Biarlah kau menjadi saksi di antara mereka berdua dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus. Mereka dapat mengenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Silakan diberikan. Yang putri sekalian aja. Tetap posisi saling berhadapan. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Aris Tri Widianto. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya, Aris Tri Widianto, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Uterina Tri Absari yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihi-Mu seperti Kristus mengasihi jemaat-Nya. Membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Uterina Tri Absari. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya Uterina Tri Absari menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Aris Tri Widianto yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Aris, kenakan cincin tangan kasih-Mu, bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Uterina, kenakan cincin tangan kasih-Mu bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihi Aris dengan kasih Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya.
Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin, tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah waktu yang terpenting, saat yang terpenting bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan dengan iman, dengan percaya. Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua dan tangan yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan Anda dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu, bukalah hatimu, seberapa besar kau membuka hati, sebesar itu juga segala berkat turun atas hidupmu. Saya undang, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak-mu bagi dua insan yang kau kasih, Aris Triwidianto dengan Uterina Trihapsari, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Aris Triwidianto dengan Uterina Trihapsari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Aris Triwidianto. Jadikan dia suami yang takut akan Tuhan, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan berkati Uterina Trihapsari, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan. Oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami, Bapa Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani. Roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan berkat-berkat materi, keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Keluar masuk-Mu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Shekinah glory adalah rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu.
Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kembali saling berhadapan satu dengan yang lainnya. Silakan Aris bisa membuka cadarnya. Kau sudah jadi suami yang sah. Kau berhak membuka cadar. Sebagai simbol keterbukaan sejak hari ini, biarlah ada berdua terbuka satu dengan yang lainnya. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman, keterbukaan juga tidak memberi kesempatan pada iblis. Demikian juga nanti terbuka dalam segala sesuatu, termasuk kalau HP-nya di password, pasangannya juga tahu passwordnya. Kalau memiliki rekening masing-masing, juga demikian satu dengan yang lainnya bisa mengerti. Dan kelolalah keuangan dengan kesatuan, bersatu di dalam mengelola keuangan. Dan itu akan jadi berkat bagi kalian berdua. Ya, silakan Aris memberikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya. Kening pipi kiri kanannya, ya. Pipi kiri kanan, ya, pipi kiri kanannya. Sekarang ganti Uterina yang cium suami. Suami juga senang kok dicium. Kening pipi kiri kanannya, kening kiri. Ya, keningnya pipi kiri kanan ya. Iya, keningnya, kening. Iya, enggak apa-apa. Cap bibir istri enggak apa-apa. Iya, pernikahan harus dibangun di dalam kasih. Ya, dalam cinta. Silakan mempelai berdua datang pada orang tua, kepada ibunya Aris, silakan bersama-sama. Oh, dari gereja akan memberikan akte dulu, ya, memberikan akte. Ya, silakan dari gereja akan memberikan akte. Anda berdua sudah jadi suami istri yang sah. Oke, bisa ditaruh dulu. Silakan mempelai berdua akan memberikan buah sulung, silakan bersama-sama. Ya, silakan sama-sama. Benih yang kau tabur dengan hati yang tulus, dengan iman akan menjadi benih ilahi, yang benih yang akan diberkati oleh Tuhan. Sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan. Ya, mempelai berdua menghadap ke kamera, ya. Tuhan berkati buah sulung yang kalian tabur di dalam Tuhan. Biarlah itu menjadi berkat bagi mempelai berdua. Ya. Silakan kembali ke posisi. Ya. Iya. Kembali saling berhadapan. Ya, saya ajak mempujikan Ku Kasih Kau ya. Tidak usah di situ aja. Kalian saling berhadapan, ya, oke. Ya, saya ajak kalian menyanyi ya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Yuk, sekali lagi, ku kasih kau. Ku kasih kau. Dilihat.
wajah-Mu, kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ya, mengasihi dengan kasih Tuhan. Bila mempelai berdua saling mengasihi dengan kasih agape, kulihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ya. Sekarang silakan disentuh wajahnya pasanganmu. Kulihat wajah-Mu ada Kristus di dalamnya. Ya. Silakan mempelai datang pada orang tuanya Aris. Ya. Silakan Aris, ucapkan terima kasih sama ibu. Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas dari pengorbanan orang tua, ya, ucapkan terima kasih. Ya. Berdiri aja dulu, enggak apa-apa. Ya. Silakan Aris ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih dulu aja, ya. Silakan Uterina ya berdampingan didoakan bersama-sama Bu ya. Ya satunya sekaligus ya. Uterina agak maju ya. Doakan. Ya. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Ya, ya silakan Aris, ibu dicium. Ya, ibu dicium. Ya, silakan Uterina. Ya, ya kakak bisa berdiri, wali orang tua bisa berdiri. Wali orang tua berdiri aja. Ya, ya. Silakan memberikan salam pada. Ya silakan datang pada orang tuanya Hapsari, Uterina. Uterina di hadapan ibu dulu, berdiri aja dulu, ucapkan terima kasih. Bentar, ya silakan ucapkan terima kasih dulu. Uterina, ya kalau mau ya sama-sama Bu, sama mantunya Bu, ya jadi satu. Bisa dicium orang tuanya. Ya. Silakan mempelai bangkit kembali ke tempat duduk. Silakan mempelai duduk kembali. Kepada mempelai berdua Aris Triwidianto dengan Uterina Trihapsari, dengarkan firman Tuhan, sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Aris Triwidianto dengan Uterina Trihapsari.
Kembali kami bersatu hati, kami serahkan bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu Tuhan. Tuhan pimpin perjalanan hidup mereka hari demi hari yang mereka lalui. Tuhan juga berkati segala apa yang mereka kerjakan. Jadikan mereka berhasil dan beruntung. Dan Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Tuhan berkati juga kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Tuhan berkati kesehatan mereka, berkati segala apa yang mereka kerjakan. Tuhan berkati dengan kebahagiaan dan bisa melihat sampai pada keturunannya Tuhan, yaitu sampai pada cucunya. Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biarlah semua berjalan dalam kasih-Mu Tuhan. Dan sebentar kalau kami kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan sertai kami. Terima kasih Tuhan. Dan semua ini kami kembalikan untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang mempelai berdua maju ke depan, kemudian menghadap para hadirin.